Deklarasi damai mengawali rangkaian masa kampanye di Pilkada Serentak 2024. KPU Jakarta menggelar deklarasi kampanye damai di Kota Tua Jakarta. Ini menjadi bentuk kesepakatan ketiga pasangan untuk melakukan kampanye damai. Deklarasi kampanye damai mendorong pasangan calon untuk tidak melakukan praktik kampanye yang berpotensi memecah belah masyarakat. Kampanye Pilkada Jakarta dilakukan mulai 25 September hingga 23 November 2024. Di Bandung, Jawa Barat, deklarasi damai digelar di Laswi Heritage, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, diikuti keempat pasangan calon Pilgub Jawa Barat. Deklarasi damai bertema inisiasi budaya demokrasi. KPU Jawa Barat dan jajaran Polda Jawa Barat berharap pilkada berjalan damai dan riang gembira. Deklarasi kampanye damai pasangan calon gubernur wakil gubernur Andika Perkasa Hendrar Prihadi di kantor KPU Provinsi Jawa Tengah dimeriahkan dengan pertunjukan kesenian budaya seperti barongsai dan tarian kuda lumping. Sementara pasangan Ahmad Lutfi Taci Yasin mengawali deklarasi damai dengan arak-arakan dari markas pemenangan menuju kantor KPU. Dua bakal calon gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa dan Ahmad Lutfi mendukung penuh adanya kampanye damai dan berharap para pendukungnya bisa memberi contoh yang baik. Deklarasi mau ngomongin apa nih Pak? Strateginya boleh dong sedikit aja. Ya ini kan hari ini deklarasi damai. Jadi kita pasti mendukung, sangat mendukung sesuai dengan visi kita yang kita sampaikan tadi Pak. Begitupun pesan-pesan untuk para pendukung Mas Andika. Harus dari kelompok pasangan calon nomor 1 harus memberi contoh. Mengikuti tahapan daripada penyelenggara pemilu yaitu KPU. Kita melakukan pesta demokrasi. Pesta itu harus meriah, rakyat harus bergembira, kita harus tertawa, sehingga menyampaikan aspirasi terkait demokrasi kita dengan santun, dengan tidak menjelekkan, tidak ada gesekan, tidak ada fitnah. Masyarakat kita lebih dewasa. Di Medan, Sumatera Utara, komitmen deklarasi Pilkada Damai diikuti dua pasangan calon gubernur wakil gubernur Sumatera Utara, yakni Bobi Nasution, Surya, dan Edi Rahmayadi Hasan Basri. Selain dihadiri kedua pasangan calon, juga diikuti seluruh partai politik di Sumatera Utara. Deklarasi damai ini juga dilakukan demi menjaga suasana kondusif di masa kampanye. Gelaran Pilkada Serentak 2024 diselenggarakan di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Pilkada Serentak juga diikuti 1.553 paslon yang berkontestasi. Dalam masa kampanye damai, semua pihak diminta untuk bersama-sama menyosialisasikan ide dan gagasan, namun tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Tim Liputan, Kompas TV. Kampanye perdana pemilihan kepala daerah di Pilkada 2024 resmi dimulai hari ini sampai 23 November nanti. Sebelumnya KPU juga sudah menggelar deklarasi kampanye damai, tapi saling sindir dan juga saywar antar paslon sudah terjadi sebelum masa kampanye dimulai. Apakah deklarasi kampanye damai akan terrealisasi atau hanya sekedar jargon atau slogan semata? Kita bahas sore hari ini di Rumah Pilkada bersama dengan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, ada Ujang Komarudin. Assalamualaikum. Selamat sore Kang Ujang. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Maido. Ini jadi menarik ya, bahkan kampanyenya belum mulai kemarin. Saling sindir sudah ada di Pilgub Sumatera Utara dan juga pada saat deklarasi kampanye damai bahkan di Jawa Timur. Menurut Anda ini bakalan hanya sekedar slogan semata kampanye damai ini, deklarasi kampanye damai Kang Ujang? Ya, saya ingin mengatakan ya saling sindir, saling kritik pasti terjadi. Yang paling penting tidak adu jotos, tidak adu fisik. Dalam konteks persaingan, kontestasi politik termasuk di pilkada pasti intensitas eskalasi konfliknya akan makin tinggi, akan semakin panas. Oleh karena itu dalam konteks menjaga normalitas itu ya tadi tidak terjadi fitnah, tidak terjadi bentrok fisik karena kalau sudah fisik itu masuk ranah pidana. Oleh karena itu selama tadi ya kritikan yang masih saling menyindir lalu saling mengkritik yang masih wajar, saya rasa itu menjadi sebuah kenyataan begitu. Nah soal apakah nanti itu slogan saja atau direalisasikan, ada dua hal yang harus saya katakan. Pertama, membangun kesadaran di tingkat elit dan publik bahwa sejatinya pilkada dilakukan dengan riang gembira gitu, tidak dengan menebar hoax, menebar fitnah dan black campaign. Itu yang harus dibangun. Yang kedua adalah aksi action, langkah nyata dari kesadaran itu harus betul-betul
dilakukan tindakan yang nyata di lapangan. Tadi saya katakan tidak menebar fitnah, tidak menebar hoax, tidak menebar isu sara, tidak menyindir personal, mengkritik personal gitu ya, tapi mengkritiknya kebijakan. Silakan mengkritik program, silakan adu ide gagasan, silakan. Yang harus dilakukan itu. Saya meyakini tidak mungkin pilkada ini berjalan dengan mulus dengan segala dinamika yang terjadi. Jadi saling sindir sebenarnya bisa ya, saling sindir kebijakan, terutama kalau petahana diserang soal kebijakannya terdahulu. Ya pasti titik masuk dari sindir dan kritikan adalah terkait dengan kebijakan itu, dan itulah sebenarnya yang membuat pilkada akan semakin hangat. Kalau lurus-lurus saja, kalau baik-baik saja bukan pilkada, tetapi di situlah sebenarnya bagaimana pihak lawan, pihak pesaing gitu bisa mengkritisi kebijakan yang ada dalam konteks incumbent maupun dalam konteks program-program yang disampaikan oleh para kandidat itu. Oke, saya mau Kang Ujang membaca nih apa yang terjadi di Pilgub Sumatera Utara 2. Paslon ini kan saling sindir ya soal jalan rusak. Bahkan ketika Bobi kemudian yang saat ini juga masih menjabat sebagai wali kota Medan, ketika bicara pun disoraki banjir. Ada sejumlah PR juga yang belum selesai ketika menjabat sebagai wali kota Medan. Kemudian juga di Pilgub Jawa Timur pendukung paslon saling sindir lewat yel-yel. Apa yang bisa kita baca dari hal ini? Ya tentu setiap kandidat, setiap kontestan ya baik di Jawa Timur maupun di Sumatera Utara punya kelebihan dan kekurangan. Nah disitulah dimana kekurangan itu, minus-minus itu, bolong-bolong itu menjadi sindiran dan kritikan dari lawan atau dari pesaing ataupun dari publik. Oleh karena itu ya ini sebenarnya menjadi lahan evaluasi ya atau bahan introspeksi bagi siapapun yang maju menjadi calon kepala daerah. Harus tadi memiliki rekam jejak yang bagus, yang memiliki prestasi-prestasi yang bagus, sehingga celah publik, celah lawan politik untuk mengkritisi itu ya kecil sedikit begitu. Oleh karena itu saya meyakini kalau soal tadi jalan berlubang, misalkan yang infrastruktur misalkan belum dibangun, ya itu adalah bagian daripada dinamika yang terjadi ya di kampanye pertama ini, dan itu pasti akan terjadi di banyak daerah yang lain. Kenapa misalkan Sumut dengan Jawa Timur ini menjadi menarik? Kalau kita baca misalkan bagaimana Sumut wali kota melawan gubernur gitu kan, dan wali kotanya bukan sembarang wali kota karena ini adalah katakanlah biasanya menantu presiden ya. Iya, ini yang menjadi menarik di saat yang sama lawannya adalah incumbent petahana gitu kan. Pun petahana juga sebelum resmi menjadi calon gubernur, sebelum resmi bertarung begitu ya di Pilgub, sudah ada pernyataan yang cukup kontroversial, siap melawan menantu malaikat sekalipun. Ya itulah karena mungkin Bobi dianggap sosok figur yang tadi didorong oleh kekuatan lain gitu ya. Endorsementnya besar, kuat banget nih ya. Ya, kekuatan belakang layar yang dianggap kuat. Ya kita tahu bahwa latar belakang Pak Edi Rahmayadi adalah bukan hanya incumbent, tetapi kan tentara juga yang tahu persis terkait dengan kekurangan dan kelemahan dari lawan politik itu. Jadi dari situlah mungkin membaca bahwa kelihatannya dia dikeroyok sendirian gitu kan dalam konteks pilkada Sumut itu, sehingga tadi mengatakan seperti itu. Kalau untuk di Jawa Timur ini menarik ya, ada kemudian yel-yel Fufu Fafa, kemudian juga pasangan Tri Risma hari ini Gus Hans ini diteriaki meskipun agak sayup-sayup Harun Masiku, ini juga sudah harus siap ya, bahkan bukan hanya pasangan calon tapi juga partai politik pendukung yang ada di belakang paslon begitu. Ya, kalau kita ikut kontestasi pilkada harus siap tanda petik ya, dikuliti gitu. Bukan hanya dikritik secara halus, bukan hanya disindir secara terang-terangan, tetapi harus siap dikuliti gitu. Mohon tanda petik ya, ditelanjangi dalam konteks kekurangan-kekurangan, minus-minus yang dimiliki oleh para kandidat itu. Ya itulah resiko ketika orang ikut kontestasi di mana akan dicari kesalahan-kesalahannya, akan dicari kekurangan-kekurangannya untuk di blow up, untuk dibusuk-busuki di mata publik, sehingga itu mendowngrade kekuatan politiknya di tengah-tengah masyarakat. Oke, Kang Ujang tahan dulu sebentar, kita jeda dulu dialog kita karena kami akan mengajak pemirsa Kompas TV untuk melihat kondisi di gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Hari ini memang digelar rapat. Ini adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menghadiri rapat kerja dengan DPR pada hari Rabu ini. Prabowo hadir. Atau kehadiran Prabowo ini, saudara, jadi menarik karena pertama kali usai sekian lama absen
dari rapat dengan Komisi 1 DPR. Raker hari ini adalah Raker Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Pertahanan. Kemudian bukan hanya dari Menteri Pertahanan saja, tapi ada juga dengan Menteri Luar Negeri dan juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap 5 rancangan undang-undang kerjasama bidang pertahanan dengan acara pembicaraan tingkat 1 atau pengambilan keputusan. Dan karena pelantikan juga akan digelar beberapa pekan lagi, kurang dari 1 bulan lagi, rapat ini sekaligus juga adalah rapat terakhir dari Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan bersama dengan DPR periode 2019 hingga 2024. Dalam rapat sebelumnya yang digelar oleh Komisi 1 DPR RI, Prabowo Subianto kerap kali absen. Ini adalah pemandangan terbaru, gambar terbaru rapat terakhir yang diikuti oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Komisi 1 DPR RI periode 2019-2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan kembali untuk Anda dengan gambar terbaru dari sana. Kami lanjutkan dulu dialog soal apakah mungkin pilkada atau kampanye damai ini memang bisa terwujud di Pilkada Serentak 2024 atau hanya sekedar slogan semata. Masih bersama dengan Kang Ujang Komarudin. Kang Ujang, tadi kan kita sempat terhenti ya soal kampanye di Jawa Timur, kemudian juga di Sumatera Utara. Ini memang agak sulit sebenarnya untuk kampanye bakal damai-damai saja. Tapi yang paling benar itu adalah adu gagasan atau saywar, karena kan mungkin tidak terlibat langsung nih pasangan calonnya kemudian. Tapi di media sosial ada kemarin kubu-kubu, kita lihat juga banyak perdebatan di media sosial, bukan hanya di media mainstream seperti ini, tapi juga di media sosial. Ada saywar di sana. Ya, kita belum siap ya, dalam konteks untuk bisa menarasikan atau mengungkapkan politik ide dan gagasan itu. Ya biasanya politik ide gagasan itu terjadi di negara-negara yang maju, di negara-negara yang sudah kuat demokrasinya. Di kita ini belum. Oleh karena itu tadi soal yang muncul adalah bukan perdebatan ide gagasan, tetapi muncul hal-hal yang lain, gimmick-gimmick. Apa? Serang pribadi? Ya, serangan-serangan. Makanya saya sering menyimpulkan dan sering saya ungkapkan juga di Kompas TV. Ada 2 saja di Indonesia ini terkait dengan politik. Pertama, membangun pencitraan gitu ya. Yang kedua, membusuk-busuki lawan. Nah, dalam konteks itulah tadi kalau kita korelasikan dengan persoalan kampanye damai, maka tadi yang namanya dinamikanya akan semakin kencang tadi karena ada proses pembusuk-busukan terhadap lawan politik dengan menebar hoax, memfitnah, ya kan, yang dengan serangan-serangan yang tidak berdasar. Itu terjadi di kita sehingga mohon maaf ya, terkait dengan politik ide gagasannya tidak muncul. Karena yang muncul ada tadi saling menyerang. Coba kalau kita utamakan, prioritaskan untuk mengungkapkan gitu ya, mengadu, menguji gitu ya, kompetisi dengan sehat. Adu gagasan masih jauh. Ya, maka sebenarnya kalau itu terus diisi, diwarnai oleh perdebatan yang positif terkait dengan ide gagasan akan muncul. Tetapi yang terjadi di masyarakat, di publik itu bukan itu. Karena mungkin tingkat pendidikan masyarakat rata-rata kan kita mohon maaf secara umum masih belum lulus SMP, lalu masyarakat juga masih banyak yang miskin. Jadi belum sampai kepada pertarungan terkait dengan ide dan gagasan itu. Oleh karena itu yang muncul pernak-pernik pinggiran-pinggiran terkait dengan politik yang substantif itu. Jadi bukan substansi yang didapatkan, tetapi masih pernak-pernik pinggirannya, masih casingnya lah. Kang Ujang Kang Ujang, kalau begitu apa yang kemudian harus dilakukan oleh penyelenggara dan juga pengawas pemilu? Ya intinya harus terus berusaha dengan keras ya untuk meyakinkan publik bahwa sejatinya ketika pilkada mencari sosok pemimpin, cari pemimpin yang berkualitas, yang punya kapasitas, yang punya integritas, dan itu hadir ada dalam ide dan gagasannya. Itu sebenarnya yang harus dibangun. Atau paling nggak nanti debatnya harus bisa berlangsung seru ya? Ya harus dong, kan Kompas TV banyak nih akan menyelenggarakan debat. Nah ini harus mengungkapkan ide gagasan yang orisinil, yang baik, yang inovatif, yang kreatif, sehingga betul-betul bisa menyelesaikan, bisa menggali wawasan dari paslon begitu. Oke, baik. Baik, kita tunggu. Semoga bukan hanya soal slogan ya, deklarasi damai yang akan digelar baik oleh paslon, kemudian juga kita punya pengawas pemilu dalam penyelenggaraan pilkada serentak, semuanya bisa bergerak untuk bisa
mewujudkan kampanye damai di Pilkada serentak 2024. Terima kasih Kang Ujang sudah berbagi bersama kami di Rumah Pilkada. Sehat selalu Kang Ujang. Usai jeda